Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala abil fatimah Abdillahi lati syaibah wa ala alihi wa sahbihi Rawi nufusi zakiyah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin tabaraka bi dzikri wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ala bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Man maitu fi qabri ila kalgorikil mugawat yang tadiru da'watan min ibni al-aswadikillah fa idza lahiqa sakana sahaba ilaini madunya wa fiha. Wa qala Syekh Ibrahim bin Ismail Abdul Bilmi Hayyun Khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramihi. Qala nabi azkurul mauta wa la arhabuhu inna qalbi la ghalidun kal hajari abihemo Amin. Allahumma sholli ala Amin. 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 Ma'asyiral hadirin kaum muslimin, ibu liwa anu-anomna terutami para alim, para habaibul kiram, nukusun abdi dihormat, terutami rombongan Pangasa Habib Hasan bin Abu Qadir Al-Atas di Empang sareng reng-rengan Habib Haidar bin Abdullah bin Muhammad Al-Atas dan nukusun abdi dihormat sadayana reng-rengan biasa disebut di perizinan tapi dengan rasa hormat simpati karena bagi anu kusim abdi dihormat terutama pisan paksana Pangresa Syekhuna wal Al-Mukarram Mama Hanom dengan keluargi Pangresa Mama Sepuh Allah yarham min dzurriyyatina ning bidina ning jamalna sadaya ning japana para wargi di Tanah Baru kesepuhan Tanah Baru Rukusim abdi dihormat pamuda mentambi-tambi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di balik tabur urang sadayana di bakomna muputi kalapan nunggalna pangasaa anu kusim abdi dihormat oge di Cilemberna di Waludoyongna anu tiasa disebut di penginjina tapi tengirangan rasa hormat sim abdi ka marantena anu pamuda mentambi-tambi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sim abdi manjatkeun puja sinareng puji ka hadratillahi rabbi sholawat sinareng salam anu al-makrun nabi talzim mudah-mudahan sing diburujakeun ka ratuning alam yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para sadayana sahabat kasugana pelakusan muslimin wal muslimat anu masih keneh nyukruk jalur makai tapak sunnah anak Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di atas wakil diwarang atau di acara bukan musafun rama oge wakil di min kuriati mama sepuh di mana ngahaturkeun rebu-rebu nuhun kasadayana jamaah anu tos kersa ngalijihan ngadongkapan dina acara haulna Syekhuna Al-Mukarram al-Nyata guru urang sadaya al-Maghfurlah Mama Abdullah Narawi bin Mama Yasin. Mudah-mudahan urang kuhadirna kana haul nu kadua makana guru urang sadayana nambi-nambi keberkahan. Amin.
kesehatan, Amin. kemanfaatan, Amin. ya Allah ya Rabbal. Ya Simhabi atas kami keluarga mahatur kenuhun karena sadayana para jamaah kadongkapanana oge kana ngerojonganana dukunganana doa-doana sadayana nya katampina luar biasa. Mudah-mudahan Allah anu berhak balasna kalawan kebahagiaan di dunia sareng di akhirat. Ya Allah ya Rabbal. Nabi atas kami keluarganya eta pengatur waktu mungkin dihapunten dina sagala ningkat kirangan jamuana pangtepatana oge panghormatanana. Mudah-mudahan para hadir sadaya bersama maklum kasih abdi sadayana. Begituna sim abdi insyaallah di acara baru dipercepat wae. Alhamdulillah wa syukurillah. Tunggu sepuh maha tadi pamersa Mama Anom anu mana Mama sepuh selalu hadiah tawasul kamin ahli haudul maut. Urang alhamdulillah wa syukurillah dina dangan ayeuna urang kalingihan ku pantena nyaeta di haudul maut. Mudah-mudahan kulingina mantena ka urang sadayana sampai keberkahan. Amin. Kesehatan. Amin. Keamanan. Amin. Kota Bogor. Amin. Kami tarik keamanan ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Insyaallah inu pertami bade aya sambutan di keluarga menjula Junati kita Mama Sepuh kita pangdesa Ja'far Sodik anu mana ieu putra Mama Sepuh bungsu. Mudah-mudahan anjeunna tapi kami ilmu nu manfaat. Amin. Sahabat yang Ja'far diteraskeun ka pangdesa urang sadayana Mama Anom anu mana nyaeta bade ngamanakeunna pangdesa Mama diteraskeun ka Habib Haidar bin Abdullah bin Ahmad Al-Atas. Terjemahannya Ustaz Fauzan. Nah, ituna insyaallah ayeuna sambutan ala di pangdesa. Insyaallah dilangsungkan di tausiah Maulidul Hasanah dari Bu Al Habib Haidar bin Abdullah bin Ahmad Al-Atas wa tafadhol alaihi masyhur mangga waqas sang tempat disunahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sebelumnya mohon izinkan Al-Fakir Awas Fauzan menyampaikan tarif tamu kita yang datang dari Hadramaut yang akan menyampaikan tausiah. Pertama adalah Al-Habib Al-Faqih Haidar bin Abdullah bin Ahmad Al-Atas. Beliau saat ini khalifah daripada Mufti Negeri Huraidah Almarhum Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Atas yang akan menyampaikan tausiah kepada kita sekalian. Yang sebelah kanan beliau adalah Munsibul Atas, artinya kepala atau kalau bahasa kita sekarang presidennya keluarga Al-Atas dunia. Jadi seluruh Al-Atas yang ada di belahan penjuru negeri dunia ini, nah sekarang presidennya atau kepalanya adalah Al-Habib Muhammad bin Mursid Al-Habib Abdullah, putra Al-Mursid Al-Habib Ali, putra Al-Habib Salim, dan putra daripada Al-Imam Al-Mujaddid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas ini adalah gurunya para ulama Nusantara, termasuk daripada gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari ini pendiri Nahdlatul Ulama, adalah salah satu dari murid Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Atas, kakek daripada Munsibul Atas. Insyaallah sekarang kita dengarkan tausiah daripada Al-Habib Al-Faqih Haidar bin Abdullah bin Ahmad Al-Atas alaihi wasallam masyhur. Nanti insyaallah Munsib Atas akan memberikan hadiah ijazah Ratibul Atas. Amin. Amin. Alhamdulillah. Hamdan lillahi wa tatasar bi jami'il umur. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad badrul wujuh. Beliau menyampaikan hamdalah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan pujian itu hati kita menjadi lapang. Amin. Urusan menjadi mudah. Amin. Berikan salawat kepada Nabi
Muhammad Badrul Budur, purnama segala purnama. Amin. وصل على سيدنا مولانا محمد الذي هو لكل باب مغلق المفتاح وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau menyampaikan membacakan selawat yang dinisbatkan kepada Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sebuah selawat yang artinya semoga selawat teriring salam bercurah kepada Nabi Muhammad yang mana beliau adalah kunci pembuka segala macam yang tertutup. Alhamdulillah حضرنا في حول هذا الشيخ العظيم الشيخ نحراوي عبد الله نحراوي ابن ياسين. هذا الشيخ صدق مع الله سبحانه وتعالى ورأيتم هذا المظهر له. Beliau menyampaikan bersyukurlah kita bisa hadir pada haul daripada ulama kita, guru kita Syekh Abdullah Nahrawi putra Syekh Yasin, yang mana beliau seorang yang jujur kepada Allah, benar cintanya kepada Allah, dan sekarang Allah tampakkan hasil cintanya di hadapan kita semua saat ini. هذا جاءت هذه الناس وجاءت هذه الجموع محبة لله عز وجل. ما الذي جاء بهم؟ لا يريد مصلحة ويريدون محبة لله وتعظيم للعلم وتعظيم للولاية وتعظيم لأهل العلم. Beliau menyampaikan sekarang kita yang hadir di sini semua datang dari seluruh penjuru negeri di seputar Bogor dan sekitarnya ini. Apa yang menjadikan kita datang kemari? Apakah cari makan? Tentu tidak. Cari pangkat kedudukan? Tentu tidak. Tapi kita mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala dari seorang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ahli ilmu, mengagungkan para wali. Maka itu semua nanti akan tampak keberkahannya pada diri kita masing-masing. أرسل بلاد بأوتاد لها فرست وفي الرجال جبال بل وأوتاد. مثل هذه المجالس مثل هذه المحاضر أمان لأهل القرية وأمان لأهل البلاد من الفتن ومن الزلازل ومن الحوادث. Beliau menyampaikan wujudnya adanya seorang yang wali min auliyaillah seperti Hadratus Syekh Abdullah Nahrawi ini, beliau katakan merupakan pengaman bagi negeri. Pengaman bagi kita. Allah utus kirim ke satu kampung, ke negeri yaitu Tanah Baru Bogor ini, tidak lain Allah berikan tujuan untuk mengamankan negeri kita semua. Orang-orang yang Allah berikan kecintaan kepada mereka, selaksana gunung, pengaman bagi bumi, maka orang-orang saleh seperti ini pengaman bagi kita dari bermacam bencana, fitnah, dan bara bahaya. يقول الله في سورة محمد الله سبحانه وتعالى فلم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا هؤلاء الأخيار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فرفع الله العذاب عن الكفار بوجود الأخيار. قال لو تزيلوا هؤلاء ومالوا من هذه البلاد لعذبنا الله الذين كفروا عذابا، ولكن لوجود الأخيار بينهم يرفع الله المصائب، بهم يدفع الرزايا ويسدي كل خير ونعمة. Beliau mengatakan baca Quran surah Muhammad. Di situ Allah memberitahukan bahwa adanya orang-orang seperti beliau ini, almarhum Hadratus Syekh Abdullah Nahrawi, adalah jaminan dari Allah untuk Allah tidak memberikan azab pada satu kaum. Keberadaan mereka semua menjaga kita dari bermacam rozaya, balaya, dan menarik berbagai macam kenikmatan untuk ada di diri kita ini. وهذه الآخر الزمان تكثر قال النبي الزلازل يكثر المسجد، لكن الله يحفظ البلاد بالعلماء الأهل الظاهر وأهل الباطن الأحياء والأموات، لأن هذا التسونامي قال معناه التسونامي يعني ينمو، لكن بوجود هذه المجال وجود العلماء والصلحاء يحفظ الله سبحانه وتعالى هذه البلاد وهذه الأرض. الله يغيث المسلمين إن شاء الله ويرحم المسلمين. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya orang-orang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjagaan buat kita semua. Bahwa akhir zaman ini kata Nabi akan terjadi bermacam bencana, gempa bumi, karena memang itu bagian dari tandanya akan terjadi kiamat. Namun ketika Allah menginginkan keamanan bagi satu negeri, satu kawasan, maka Allah Subhanahu wa taala utus orang-orang yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga negeri ini. Beliau mengatakan bahwasanya kasus contohnya seperti tsunami. Ini tsunami dalam bahasa Arab tsunami, yaitu keburukan yang tumbuh kembang. Maka dengan adanya orang-orang soleh, keburukan itu menjadi berkurang, meminimalisir keburukan yang terjadi di satu negeri. Dengan adanya orang-orang yang soleh yang Allah kirimkan di satu negeri.
ولما زرنا صاحب المقام في آتشي الحبيب أبو بكر بالفقيه وزرنا مسجده وزرنا مقامه، رأينا مكان الماء ارتفع إلى 10 متر قالوا الماء، ومع ذلك بقي الطريق وبقي المسجد، وارتوحت قالوا رائحة من القبر رائحة المسك، حتى أسلم كثير من الكفار في تلك البلاد لما زرنا قالوا لنا. Beliau menceritakan saat beliau berkunjung ke Aceh, satu makam Al-Habib Abu Bakar Balfaqih di kawasan Aceh yang saat itu terjadi tsunami. Itu air naik lebih dari 10 meter di atas kubahnya, namun tidak masuk dan tidak merusak kuburnya. Ini bahkan setelah itu muncul dari kubur beliau wangian minyak kasturi. Ini sebuah gambaran, bahkan orang banyak masuk Islam dengan melihat kejadian nyata yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, bahwasanya adanya orang-orang yang saleh, baik yang zahir maupun yang batin, al ilmi syariah ataupun hakikah, itu menjaga keamanan bagi kawasan tersebut. قالوا أن المصائب الله يحفظ تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب الذاكر لله عز وجل. Dia mengatakan ada sebuah ungkapan dari para ulama, musibah itu waliyadzubillah ketika turun akan menimpa orang yang beriman maupun yang kafir. Tetapi orang yang berzikir kepada Allah dijamin tidak akan terkena musibah. وهذا الإمام الذي احنا في حوله ارتبط بآل البيت ومنهج آل البيت، والله سبحانه وتعالى جعل له هذا المظهر العظيم، الله ينفعنا به إن شاء الله. Dia mengatakan Syekh Abdullah Nahrawi ini, Mama Abdullah Nahrawi ini seorang yang sangat punya hubungan erat dengan kecintaan kepada ahli bait Rasulullah SAW. Berjalan di jalan mereka, bersuluk dengan suluk mereka. Maka mudah-mudahan adanya beliau ini Allah berikan manfaat buat umat. Artinya hal yang ditampakkan oleh Allah dari keagungan seorang yang soleh ini tampak di hadapan mata kita semua. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah, pertolongan pada orang beriman dengan kemuliaan dan keberkahan Syekh Abdullah Nahrawi. Alhamdulillah, نطلب منهج علوي، منهج العلويين في حضرموت، مثل هذه مجالس حضرموت، مجالس أهل السنة والجماعة، لا نسب الصحابة ولا نسب أهل البيت، المجلس الوسط، الطريقة الوسطى، لا شرقية ولا غربية، هذا منهج آل باعلوي، أنتم فيه وفي مظهر. Dia mengatakan, alhamdulillah kita punya mama, kita punya guru, kita punya tuan guru ini orang yang berjalan mengikuti manhajnya Ahlul Bait ala Ba'alawi. Sebuah tariqah yang seperti ini sama yang kami lihat di negeri Hadramaut. Sebuah manhaj jalan yang cirinya tidak pernah mencela para sahabat, tidak pernah mencela para ahli bait Rasulullah, dan berada di pertengahan, tidak miring kanan, tidak miring kiri, tidak miring barat ataupun timur. Inilah jalan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita, manhajnya Ahlul Bait dari para sada ala Ba'alawi mengikuti konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. أكثروا من ذكر الله عز وجل من هذه الحوليات، فإن هذه الأذكار كما سيجيبنا ننصب بهذا الورد راتب العباس، هذا كلها أذكار واردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحفظ البلاد ويحفظ بها الإنسان نفسه. Kata beliau, mari tadi jaminan kalau seorang yang sedang berzikir tidak akan terkena musibah, maka berbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apapun yang ada di tengah kita, dan termasuk nanti yang akan diberikan oleh Mursibul Atas ini sebuah kumpulan zikir yang dikumpulkan dari zikir-zikir nabawi yang dikumpulkan oleh seorang Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas, sebuah zikir yang bila kita rutinkan akan memberikan keberkahan dan kebaikan buat kita semua. هذه الأذكار جاءت من عارف بالله، الإنسان ما يكفي لسانه ما تعرف السب والشتم، عينه ما تعرف الحرام، هذا اللسان لما يأتي بهذه الأذكار صدق مع الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. ومن خصوصيات هذا الراتب انه يحفظك، اذا قراته الصباح ان شاء الله محفوظ من كافه الاشياء والاسف الله. ومن مساء كذلك. Kata beliau, Ratibul Atas ini beliau menceritakan sebagian dari khususiat dari Ratibul Atas. Ratibul Atas ini kenapa begitu agung? Kenapa begitu menyebar kemana-mana? Karena ini zikir dikumpulkan oleh seorang arif billah, orang yang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lisannya tidak pernah mengenal dusta, matanya tidak pernah mengenal mandang maksiat. Orang yang jujur dan benar kepada Allah, maka Allah buktikan jujurannya dengan tersebarnya zikir ini ke mana-mana. Maka seorang yang merutinkan membaca Ratibul Atas di pagi hari, Allah akan jaga dari bermacam bencana dan bala hingga sore hari. Siapa orang yang baca di kala sore hari, akan Allah jaga hingga pagi hari. هؤلاء هم علماء حضرموت، ما يسبوا أحد. إذا رأيت واحد يسب العلماء أو يسب الأولياء فهذا وإن كان عالم وإن كان معه القرآن وإن كان معه الحديث
فهذا ليس شريعة النبي. الإنسان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا سلم المسلمون من لسانك ويدك أنت مسلم. إذا ما سلم المسلمون من لسانك ولا يدك أنت مش مسلم. Seorang arif billah, Al-Habib Umar bin Abdul Aziz, seorang yang tidak pernah mulutnya kotor dengan mencela atau mencaci maki orang lain, baik itu sahabat ataupun ahlul bait. Terlebih lagi, jangankan mereka, orang-orang biasa pun tidak pernah beliau cela. Maka jika kita melihat seorang yang lisannya mencela fulan, sekalipun dia alim, hafal Quran, hafal hadis, maka itu bukan seorang yang ikut manhaj daripada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Rasul memberikan sebuah guidance, sebuah panduan. Kata Rasulullah, al-muslim, hakikat sejati seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang orang sekitarnya selamat dari gangguan mulutnya dan selamat dari gangguan tangannya. Maka ketika seorang lisannya menjaga, nggak mencaci orang, nggak menyakiti orang, nggak mengganggu orang dengan lisannya, maka orang tersebut adalah muslim sejati. Jika seorang punya kekuatan, dengan kekuatannya dia tidak mengganggu orang, mencaci orang, mengambil hak orang, maka dia adalah seorang muslim sejati. هذا صاحب الحولية. هل سمعتموه أو قرأتم عنه أن بدا سب أحد، بدا ضرب أحد، بدا ساء الظن في أحد، بدا لذلك الله رفع الله قدره. الحمد لله. Baik, kata beliau tanya, adakah pernah mendengar tentang Mama Abdullah Nahrawi ini pernah mencaci orang? Tidak. Pernahkah dia mendengar bahwa Mama pernah menyakiti orang dengan mulutnya? Tidak. Pernahkah ada orang pernah mendengar bahwa Mama pernah mengganggu, memukuli orang? Tidak. Lihatlah, ini bukti orang yang menjaga mulut dan tangannya, Allah angkat derajatnya di sisi manusia, belum lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. هذا هو صلب الدين. الدين ليس صلاة وزكاة. النبي سئل عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، كان عندها مشكلة، قال تؤذي جيرانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. الدين حقيقة الدين هو هذا. Kata beliau, hakikatnya agama dan beragama ini menjaga mulut, menjaga tangan. Bukan hanya sholat, puasa, bahkan diceritakan ada seorang yang selalu berbangun malam, selalu puasa di siang hari, tapi mulutnya, tangannya mengganggu tetangga, menyakiti orang lain. Kata Rasulullah, itu bukan bagian dari kami. Bahkan orang ini boleh jadi masuk dalam api neraka. الحمد لله. الله يوفقنا ان شاء الله واياكم، ونشكر القائمين على هذا خدمه، من قدم الله يوفقهم ان شاء الله وينفعنا بصاحب الحوليه. وصلى الله على سيدنا محمد. ان شاء الله تواظبون على الراتب، هذا الراتب الحبيب عمر كله من اذكار السنه النبويه، كل ورد فيه دليل وفيه حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. Beliau menyampaikan rasa syukur, terima kasih sudah diperkenankan untuk menyampaikan kebaikan di tempat ini, mungkin kepada mama kita, anak kiai kita, guru-guru semua. Dan pesan beliau terakhir, nanti setelah dijazakan oleh Habib Munsif, mohon dijaga, dirutinkan, dibaca selalu Ratibul Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أجزناكم كما أجزنا والدي بالسند إلى سيدنا عبد الرحمن في قراءة راتب الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس، يورد صباحا ومساء ولكل أمر مهم ولو 3 مرات، وفي أذكار وأدعية وصلوات الإمام الحبيب أحمد بن حسن العباس، وفي المسلك البليغ الطاهر بن حسين الطاهر، وفي وسيلة العباد بن عبد الله بن علوي الحداد، وفي أذكار السادة الباعلوي محمد بن جابر. أجزناكم لكم ولأولادكم ولمن تحبوا أن تجيزوا في ذلك. Qabilna memberikan ijazah. Al-Habib Al-Munsif, Al-Habib Muhammad bin Abdul Aziz memberikan ijazah kepada kita sekalian dengan sanad beliau dari ayahnya kepada kakeknya kepada sahib ratib Al-Habib Umar bin Abdul Aziz. Beliau sampai berikan ijazahnya untuk kita semua baca di pagi hari sekali, petang atau malam hari sekali. Dan apabila ada urusan yang penting, diperbanyak walaupun hanya 3 kali. Dan juga beliau ijazahkan segala wirid, sholawat, azkar yang disusun oleh kakek beliau Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad bin Hasan Al-Attas, juga kitab Al-Maslakil Garib karya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, kemudian juga kitab Wasiyatul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ijazahkan kepada hadirin semua, dan boleh ijazahkan kepada anak, istri, keluarga, teman, dan siapapun yang antum inginkan memberikan ijazah tersebut. Kita jawab, kami terima ijazahnya. Dan beliau mengucap terima kasih kepada keluarga besar
kepada para guru yang di sini mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan keberkahannya buat kita. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada sahibul magam dan keberkahannya buat kita semua, dijaga dari berbagai keburukan dengan keberkahan beliau. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buka jalan kena gini. Abdullah bin Ahmad Al-Atas Ali Al-Atas mudah-mudahan orang biasa kita selalu senantiasa menjalankan atas